menggunakan VN di sini. Karena tidak semua dari kami itu mau menampakkan wajah di media sosial. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Kami di sini siap menunggu siapapun dari kalian yang ingin berdiskusi dengan Zulkifli dan kawan-kawan. Silakan datang di grup ini. Ini adalah grup khusus dialog teolog. Kalau kamu meyakini agama kamu adalah agama yang benar, jangan cuma petantang-petenteng di markas kamu itu. Disinilah tempatnya, ya. Karena tidak semua umat Islam itu mau diviralkan wajahnya, termasuk saya. Sekarang saya ingin menginjili kamu. Kalau kamu punya nyali, punya ilmu, silakan kita adu argumen, kita adu data, kita adu kitab. Bagaimana? Sebutkan siapa manusia sebelum dunia ada. Silakan bagi ayat kalau boleh. Salomo mengaku dia ada pada saat langit digariskan. Salomo mengaku dia ada sebelum bumi diciptakan. Yesus hanya mengaku ada sebelum Abraham ada. Banyak jutaan manusia ada sebelum Abraham itu tercipta. Adam jauh lebih dulu daripada Abraham. Ya toh? Salomo di dalam kitab Amsal mengaku ada pada saat langit baru digariskan oleh Tuhan. Hebat mana dengan Yesus? Kamu tidak dapat menghadam ini ayat, kan? Sudah jelas, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Dan Yesus juga ada berkata, sebelum dunia ada, aku telah ada. Kalau hanya dasar itu sampai kau menuhankan Yesus, kamu lebih pantas menuhankan Salomo. Dengarkan pernyataan Salomo, ya. Sebelum Allah membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratannya yang pertama, aku sudah ada. Ketika Allah mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Allah menggariskan kaki langit pada permulaan air samudra, aku ada di sana. Ketika Allah menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika ia menetapkan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, aku ada di sana. Itu yang perlu kamu paham. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sebelum pada zaman purbakala, aku sudah dibentuk. Jadi Salomo lebih pantas kau tuhankan. Karena Salomo ada sebelum Abraham, sementara Yesus ada sebelum Abraham, sementara Salomo mengatakan aku ada sebelum langit dibentuk. Paham? Mana pengakuan Salomo, dia Tuhan? Bagi ayat, jangan omong kosong. Mana pengakuan Yesus kalau dia adalah Tuhan? Pengakuan Yesus bagi ayat. Coba baca Matius 16 ayat 16. Apa kata Yesus kepada Petrus? Kamu kudu wajib belajar. Apa yang tertuang di dalam Matius 16 ayat 16 itu bukan ucapan Yesus. Itu adalah ucapan Simon. Ngerti? Simon berkata apa tentang Yesus? Ya junjungan, engkaulah Al-Masih, sang anak yang datang dari Allah yang hidup. Yang mengatakan itu siapa? Simon. Bukan Yesus kan? Sadar nggak kau? Coba kau baca di terjemahan baru. Ya. Maka jawab Simon. Nah, Simon siapa yang dimaksud? Petrus. Jawab Simon, engkaulah adalah anak Mesias, anak Allah yang hidup. Yang berkata siapa? Simon. Jadi itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah perkataan Simon. Saya ulang lagi. Itu adalah perkataan Simon Petrus. Bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perkataan siapa? Saya ulang lagi. Itu perkataan siapa? Simon. Ayat lengkapnya gini. Simon Petrus menjawab, Bapa adalah Raja Penyelamat, anak Allah yang hidup. Kalau di terjemahan 2008,
Dan seraya menanggapi Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias putra Allah yang hidup. Gak ada masalah di situ. Itu perkataan Simon, bukan perkataan Yesus. Sementara yang saya minta kepada Anda adalah perkataan Yesus. Bandingkan dengan Amsal. Amsal itu perkataan Simon, perkataan Salomo langsung. Paham gak kamu? Apa yang dikatakan? Poin yang terpenting yang harus kamu tahu tentang pernyataan pernyataan Salomo di dalam Amsal itu, dalam tulisannya sendiri. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mulanya pertama sebelum bumi ada, aku sudah dibentuk. Sebelum air diciptakan, aku sudah dibentuk. Sebelum samudera raya ada, aku telah dilahirkan. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku sudah ada. Salomo jauh lebih hebat dari Yesus. Kemudian ketika Anda mengatakan, tidak, siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang ikut kepada Yesus, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Salomo lebih dahulu mengatakan itu. Oleh sebab itu, hai anak-anak manusia, dengarkanlah aku ini. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikanku, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mengikuti aku akan mendapatkan hidup yang kekal, dan Tuhan berkenan akan dirinya. Salomo jauh lebih hebat dari Tuhanmu. Jadi kalau kamu ingin mencari Tuhan yang lebih berbobot, yang lebih berkelas, maka saya tidak butuhkan tempat di mana kamu bisa ngibul asumsi ria. Di sini tempatnya kita adu Islam atau Kristen itu ajaran yang benar. Para pengikut Muhammad, bacot lu doang gede lu, ditungguin dari jam 7 waktu Jakarta. Nggak ada orang Islam yang nongol. Dasar pengikut Muhammad, bacot doang gede. Titit mah kecil semua kalian. Paul Zhang, ini medan perang kawan, kan? Ya toh? Sebenarnya saya malas nanggapin kamu. Saya tunggu sampai Paul Zhang itu betul-betul berani punya nyali menghadapi saya. Dia sudah dimasukkan di grup ini, tapi ya dia cuma nyimak, dia cuma lihat, tapi dia nggak berani menanggapi VN saya gitu loh. Jadi nama dia saya ganti menjadi Paul Zhang. Itu lebih layak. Mesias, Yesus itu adalah anakku. Dalam arti kata orang yang dekat kepadaku. Arti kata dia adalah rasulku, dia adalah utusanku. Gak ada masalah di situ. Justru harusnya kamu itu malu mempertanyakan ini. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon, karena perkataan itu bukan Tuhan, bukan manusia yang mengajarkanmu, melainkan yang menyatakan itu kepadamu adalah Tuhanku yang ada di surga. Masih mau menuhankan Yesus? Baca Yohanes 11 ayat 25. Kata Yesus berkata kepada Marta, akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberi hidup. Siapa yang percaya kepadaku dan hidup meskipun sudah lama mati. Siapa dia? Di ayat itu Yesus tidak mengatakan akulah yang membangkitkan. Tetapi Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan akulah kehidupan. Siapapun yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup walaupun dia sudah mati. Dalam terjemahan 1974 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Apakah kamu percaya kepada Yesus? Tidak. Apakah Kristen percaya kepada Yesus? Tidak. Lalu, yang Kristen percaya itu adalah Paulus. Nah, kenapa Zulkifli mengatakan seperti itu? Ayo kita analisa sederhana. Apakah Kristen percaya ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang di surga? Tidak. Lalu siapa yang Kristen percaya? Paulus. Apa yang mereka percaya?
Jika engkau berkata dengan mulutmu, apa yang kau katakan dengan mulutmu itu kamu imani sepenuh hati, kamu yakini sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Allah, maka engkau akan diselamatkan. Ya toh? Nah, sekarang kondisi Kristen adalah percaya kepada Paulus. Percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Berarti pada ayat Yohanes 11 ayat 25 ini, itu Kristen tidak memenuhi syarat percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus. Coba Anda lihat ayatnya. Jawab Yesus kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saya uraikan kepada kamu secara sederhana. Akulah kebangkitan. Kenapa Yesus mengatakan akulah kebangkitan? Karena pada zaman itu, Yahudi, Yudaism, Bani Israel dalam keterpurukan. Dijajah oleh siapa? Romawi. Lagi terpuruk dia. Dia tidak punya kerajaan lagi. Dia tidak punya raja sehebat Daud, sehebat Salomo. Gak ada. Terpuruk dia. Sehingga Yesus datang mengatakan, akulah kebangkitan. Siapa yang mengikuti aku, dia akan bangkit dari keterpurukan Bani Israel. Akulah hidup. Maksudnya, pada kala itu Bani Israel meninggalkan Tuhan. Pada kali itu mereka meninggalkan aturan-aturan Tuhan. Terbukti Paulus meninggalkan aturan Tuhan, bukan? Nah, datang Yesus memberikan hidup. Hidup itu apa? Ketika Bani Israel menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, itulah hidup yang Yesus maksud. Lalu kata kalimat berikutnya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus dalam arti kata sebagai utusan Tuhan. Ruang lingkup utusan Tuhan adalah apa yang diajarkan Yesus di dalam pengajarannya sebagai guru kepada Bani Israel. Apa itu? Satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang ada di langit, dan aku hanya utusan Dia yang ada di langit. Itu. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dari Bani Israel. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Di dalam Yohanes 20 pun Yesus mengatakan, jika kau mengasihi aku, jika kau percaya kepada aku, maka engkau akan mengikuti pengajaranku, maka engkau akan mengikuti perkataanku, maka engkau akan mengikuti hukum-hukumku. Sekarang pertanyaannya, kamu nyembah Yesus ikut hukum siapa? Kamu tidak sunat, ikut ajaran siapa? Kamu makan babi, ikut hukum siapa? Kamu menuhankan Yesus, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru, ibadah hari Minggu, tidak puasa, tidak sunat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu ikut pengajaran siapa? Jadi kesimpulannya, Kristen memuji Yesus dengan mulutnya, tetapi pada praktiknya, Kristen adalah vikar Kristus, atau Kristen itu adalah anti-Kristus. Ingat, apapun yang kamu lakukan berkaitan dengan agamamu, itu semua tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Pahami itu dengan baik.